Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam doa pagi GKO Cibitung pagi hari ini. Kita percaya semua kita hadir hari ini, walaupun secara live streaming, kita semua diberkati dan disertai oleh kekuatan Tuhan. Saya boleh menyapa Shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengambil bagian di dalam channel ini. Baik mereka yang sudah menuliskan namanya maupun yang tidak menulis, semua diberkati dan saya boleh sapa sekali lagi, Shalom. Mari kita memulai doa pagi ini dan pertama-tama kita bersaat teduh sejenak. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau, ya Tuhan, yang kami tinggikan. Patut diagungkan, patut dimasyurkan nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, dan kepadamu umat-Mu menyembah. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu, ya Tuhan, umat-Mu selamatlah. Tiada terselami, tiada terbandingkan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kekal selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya, kami semua dituntun oleh Tuhan sehingga kami boleh mengambil bagian dalam doa pagi ini. Biarlah doa pagi saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Tak Kita Menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya,
yang mulia diambil seteru, penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantal perhentian di jam kematian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Mampukan kami Bapa memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah antara karunia dan karakter bagian yang pertama. Pembahasan ini didasarkan sebagai bedah buku dengan judul Karisma versus Karakter karangan Leonardo A. Syamsuri. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima yang berbicara mengenai tokoh Simson. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbicara mengenai karunia dan karakter, kita punya pertanyaan yang sangat mendasar di awal, yaitu mengapa banyak hamba Tuhan dan banyak pelayanan yang begitu hebat dan dinilai unggul akhirnya menjadi terpuruk? Mengapa juga anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang begitu aktif dan bersemangat akhirnya menjadi terpuruk? Saudara-saudara, mungkin jawaban di awal dari semua fenomena ini adalah karena banyak manusia memiliki kecenderungan untuk menilai dan memutuskan sesuatu hanya berdasarkan daya tarik kemasan, bukan karena keunggulan sebuah produk. Artinya, kita kadang-kadang cuma melihat muka, cuma melihat apa yang disandang orang. Kita tidak melihat karakternya, kita tidak melihat sifatnya. Persis seperti yang dikatakan Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7, ketika Samuel mempertanyakan mengapa kakak-kakak Daud yang luar biasa itu tidak dipilih Tuhan menjadi raja pengganti Saul. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ketika Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, ini bicara mengenai kemasan seseorang. Yang dicari Tuhan itu apa? Kualitasnya. Di mana? Hatinya. Disitulah letak karakter seseorang. Mari saudara-saudara kita tekuni dan dalami bagian ini. Karunia itu apa? Karunia adalah kemampuan khusus yang Tuhan anugerahkan pada pribadi orang percaya atau gereja, agar mereka dapat mengerjakan tugas pelayanan dengan lebih berhasil. Bahasa saya, karunia itu ya alat bantu pelayanan yang Tuhan beri. Dengan berbagai macam kemampuan khusus, tujuannya bukan supaya kita menyombongkan diri atau membanggakan diri. Namanya juga pemberian. Tujuannya adalah agar kita mempergunakannya guna membangun tubuh Kristus. Karunia itu bisa bicara mengenai kecakapan kita, skill kita, keahlian kita, yang bukan datang dari diri kita,
tetapi datang dari Allah sebagai anugerah. Sementara yang disebut karakter adalah istilah untuk tabiat, untuk watak, untuk sifat seseorang, entah itu baik ataupun buruk. Hari ini kita belajar untuk kita memiliki apa yang disebut dengan karakter yang baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bila di dunia bisnis, sebuah produk ditentukan oleh keunggulan kemasan dan juga keunggulan kualitas produk, maka dalam dunia rohani, karunia itu adalah kemasan dari sebuah produk. Dan karakter adalah kualitas dari produk itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, saudara-saudara, seseorang bukan hanya tampil dengan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang dia. Dan itu bukan keunggulannya. Itu cuma pemberian Tuhan. Keunggulannya terletak pada karakternya. Dan itu adalah kualitas hidupnya yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah sering kita dengar, orangnya sih pinter, mensayang, karakternya buruk. Atau cantik sih orangnya, cuma sayang, karakternya buruk. Banyak sih duitnya, tapi sayang, karakternya buruk. Baik soal pintar, soal cantik, soal banyak uang, bukan itu merupakan keunggulan dari seseorang. Yang orang sayangkan, semua itu ada, tapi sayang, karakternya buruk. Saudara-saudara, mari kita belajar dari tokoh Simson. Bagaimana Simson sendiri menerima karunia-karunia yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan mungkin cuma dialah satu-satunya orang yang pernah menerima karunia dalam bentuk khusus. Lain itu mungkin gak ada orang lain yang pernah mengalaminya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pelajari karunia Simson. Pertama, dia pernah mengalahkan seekor singa muda dengan tangan kosong. Itu tertera dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5-6. Dia dapat kemampuan yang luar biasa, saudara. Dan itu adalah karunia Allah. Ketika Simson dan kedua orang tuanya berada di kebun anggur di Timna, dalam rangka meminang seorang gadis Filistin di situ waktu, seekor singa muda tiba-tiba mendatangi Simson dengan mengaum. Ketika roh Allah berkuasa atas diri Simson, maka singa muda itu, saudara, dicabik-cabiknya dengan tangan kosong. Dan hebatnya, Simson tidak hanya mengalahkan singa muda yang sedang kelaparan. Ia bahkan mencabik-cabiknya tanpa sebuah alat bantu apapun, tanpa sebuah senjata apapun. Kekuatan dan keperkasaan Simson itu diperolehnya dari Tuhan, bukan dari sumber lain. Apa buktinya? Dengan jelas Alkitab mengatakan, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke. Yang kedua, saudara-saudara, kasih dalam Tuhan, Simson bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin hanya dengan rahang keledai. Saat itu orang Filistin ingin membalas dendam atas perbuatan Simson yang membakar tumpuk-tumpukan gandum dan kebun-kebun zaitun mereka. Roh Tuhan kembali, saudara, berkuasa atas diri Simson, sehingga tali-tali yang mengikat dirinya hancur seperti batang rami yang habis dimakan api. Saat itulah ia menemukan sebuah rahang keledai yang masih baru. Diambilnya tulang itu, dan dengan tulang itu dipukulnya 1.000 orang Filistin hingga mati. Ada tertera. Di sini dijelaskan kembali, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Berarti ini karunia. Roh Tuhan yang telah membuat Simson menjadi perkasa dan tangguh di dalam memerangi orang Filistin. Bahkan, sekali lagi, ia tidak perlu senjata pedang atau panah. Cukup dengan tulang rahang keledai. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ini benar-benar luar biasa. Dia minum air dari liang batu melalui sebuah zat. Nah, setelah Simson mengalahkan 1.000 orang Filistin itu dengan rahang keledai,
Ia kan kemudian jadi aus. Lalu kemudian ia cari semua tempat-tempat minum, tidak ada. Dan karena tidak ada air yang dapat diminum, di saat seperti itulah ia berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan mengadakan mujizat sekali lagi untuk Hakim-Hakim 15, saudara, ayat yang ke-9. Kemudian Allah membelah liang batu di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu ia menjadi kuat dan segar kembali. Jadi, ini perbuatan Tuhan, ini pemberian Tuhan, ini karunia dari Tuhan. Tuhanlah yang membelah liang batu itu. Tuhan juga yang menjawab permohonan Simson. Yang keempat, saudara-saudara, Simson mengangkat daun pintu gerbang kota. Ketika orang-orang di Gaza mengetahui bahwa Simson sedang bermalam di rumah seorang perempuan, mereka berusaha untuk membunuh. Namun, pada waktu tengah malam, saudara, bangunlah Simson. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Dan saudara tahu, tiang pintu itu dicabut sampai palang-palangnya. Dan keduanya diletakkan di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simson mengangkat pintu gerbang dengan tiang pintu sebuah kota. Ini sebuah keperkasaan dan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada mampu manusia manapun yang dapat melakukannya selain Simson, karena dia mendapat karunia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kelima, Simson mampu memutuskan ikatan yang membelenggunya. Ketika Simson mulai jatuh cinta kepada seorang perempuan yang namanya sangat terkenal, Delila, raja-raja orang Filistin membujuk Delila untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan Simson. Kita tahu bersama, bukan? 3 kali Simson membohongi Delila. 2 kali Simson diikat dengan tali yang berbeda. Namun semua itu diputuskannya. Dan yang ketiga adalah rambutnya yang diikat dengan patok. Tetapi itu pun ia dapat membebaskan diri. Sekali lagi, karunia yang Simson terima dari Tuhan sungguh luar biasa. Meskipun dia diikat dengan kerat, dia sanggup memutuskan ikatan tersebut. Dan karunia Simson yang keenam, dia merobohkan tiang-tiang penyangga. Kita tahu, saudara, ini perbuatan dia yang terakhir. Setelah dia menjadi buta, dibelenggu dan dipenjara, dan ketika rambutnya mulai tumbuh kembali, dia dipanggil sebenarnya untuk melawak di hadapan para raja dan orang Filistin yang saat itu sedang berkumpul di gedung pertemuan untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Pada kesempatan itulah, saudara, dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28 ia berkata, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah." Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mendengar dan menjawab. Akhirnya, dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, dengan kedua belah tangannya, Simson berhasil merobohkan gedung di mana berkumpul raja-raja dan orang-orang. Itulah karunia Simson. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Namun ada catatan buat kita. Karunia tanpa disertai dengan karakter yang baik akan menyebabkan diri seseorang hancur dan pekerjaan pelayanan bisa. Karunia Simson yang luar biasa ternyata tidak diimbangi dengan pembentukan karakter yang baik. Ia menyebabkan hancur hidupnya dan rusak panggilan pelayanan. Apa saja karakter dari Simson itu? Saudara-saudara, kita belajar sekarang dari apa yang disebut dengan karakter dari Simson. Kita sama-sama lihat. Karakter Simson yang pertama adalah dia tidak memiliki apa yang disebut penguasaan diri terhadap keinginan daging atau hawa nafsu kedagingan. Saudara, kelemahan yang paling menonjol dalam diri Simson adalah
kurangnya penguasaan diri atau pengendalian diri. Segala keinginan yang timbul dalam hati dan pikirannya langsung dikerjakannya. Dia langsung mengikuti apa yang bergejolak di dalam hati. Nah, kurangnya pengendalian diri terhadap keinginan atau hawa nafsu kedagingannya ini, terutama keinginan mata dan seksual, menjadi titik paling lemah dari Simson. Kita sama-sama tahu, saudara, Simson jatuh. Simson jatuh bukan karena dia dianiaya oleh banyak orang atau ditangkap, tetapi karena dia pada saat itu membiarkan panggilannya dirusak oleh karena keinginan daging bertemu dengan banyak wanita, dan wanita yang terakhir berhasil membunuh. Karakter yang buruk dari Simson yang kedua, dia tidak mau belajar dari meskipun kita tahu bahwa Simson telah dikecewakan oleh gadis Filistin yang namanya Timna, namun dia nggak belajar dari kesalahan. Dia masih saja mengejar-ngejar perempuan-perempuan yang tidak takut. Kembali lagi dia berurusan dengan perempuan-perempuan yang hanya cantik, tapi tidak hidup dalam ketundukan. Akibatnya, Simson gagal lagi, jatuh lagi, keliru lagi, salah lagi. Saudara-saudara, harusnya Simson belajar. Dia tidak mungkin jatuh di lubang yang sama. Namun, dia tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Yang berikutnya, saudara, karakter Simson yang lemah adalah dia adalah pribadi yang kurang sabar. Atau boleh dikatakan dia tidak dapat menahan diri. Dan ini menjadi watak Simson yang boleh dikatakan selalu ingin buru-buru merealisasikan apa yang menjadi idaman hati. Angan-angannya, keinginannya. Tidak mau dihalangi oleh. Nah, saudara-saudara, ketergesa-gesaan adalah musuh dari apa yang disebut dengan pengendalian diri dan kesabaran. Harusnya iman itu harus diikuti dengan kesabaran, bukan ketergesa-gesaan. Hal ini penting untuk menyadarkan kita. Ada waktu untuk kita mencari wajah Tuhan. Simson tidak melakukannya. Dia mengikuti insting dagingnya, menyebabkan dia tidak menunggu petunjuk Tuhan, tapi mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, saudara-saudara, Simson ingin menentukan jalannya sendiri. Rupanya nih orang gak pernah bisa dengerin nasihat orang lain. Bahkan nasihat orang tuanya tentang gadis dari Timna itu. Dia bilang begini, udah gak usah banyak penolakan, gak usah banyak bicara, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Titik. Saudara-saudara, memang kita kadang-kadang harus mengambil jalan kita. Tapi pada saat-saat di mana jalan itu membutuhkan keputusan yang penting. Bukan sekedar mau belok kiri, mau belok kanan. Tetapi menyangkut masa depan kita. Apalagi terkait dengan orang-orang yang menjadi pasangan hidup. Baik pasangan hidup diri kita sendiri maupun pasangan hidup dari anak-anak kita. Maka perlu kita menentukan jalan sendiri dengan menyandarkan diri pada keputusan dan petunjuk Tuhan. Sehingga saudara-saudara, ketika Simson mengikuti kemauan Tuhan, lihat apa saja halangan dapat dia lawan. Tapi ketika dia tidak mengikuti jalan Tuhan, dia sangat independen, mau atur diri sendiri. Akibatnya apa? Terlalu banyak jalan yang akhirnya menyandung dia dan menghancurkan hidupnya. Yang kelima, saudaraku, karakter Simson yang buruk adalah dia memiliki temperamen yang jelek.
dan sangat emosional. Nah, saudara-saudara, ketika teka-teki yang disampaikan oleh Simpson dapat dijawab oleh teman-teman sebayanya, dia langsung marah. Alkitab mencatat bahwa kemarahan yang bernyala-nyala itu membuat Simpson bernafsu untuk membunuh. Dan dalam kemarahannya itu ia menjadi gelap mata. Dan perbuatannya sangat nekat dan tidak bijaksana. Dan kemudian karena kemarahannya seperti itu, ia kemudian menyerahkan istrinya kepada kawannya, bekas pengiringnya. Coba. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga begitu, bukan? Tidak jarang kita sebagai pelayan Tuhan atau umat Tuhan masih memiliki temperamen seperti itu. Bukankah kita pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang tega memukul anaknya, menendang anaknya? Ada pula yang melempar gelas atau perabot rumah tangga lainnya ketika sedang marah. Atau ada yang lain lagi yang bisa memaki, memukul pekerja Tuhan lain dengan tinjunya. Nah, setelah sadar, yang ada hanyalah penyesalan. Benar yang dibilang orang. Penyesalan selalu datang terlambat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah karakter dari Simpson. Nah, saudara-saudara, apa konsekuensinya? Konsekuensi dari sebuah karunia yang menonjol, tapi tidak diikuti dengan karakter yang dia dengan mudahnya ditangkap, dikalahkan, dan dengan kata lain, karunianya rusak. Karunianya yang sangat menjadikan dia orang yang sangat kuat. Kali ini justru menjadi orang yang begitu. 2, dia menjadi orang yang buta karena matanya dicuri. 3, dia diperbudak orang lain. Dan yang paling menyedihkan, karena dia tidak pernah mau mendengar orang, akhirnya dia menjadi orang yang tidak berdaya. Bahkan untuk jalan saja, dia harus dituntun oleh seorang anak kecil. Saudara, kita semua bukan orang yang sempurna. Membicarakan Simpson juga tidak membuat kita merasa lebih baik. Karena apa yang terjadi pada Simpson juga kadang masih ada dalam diri. Pelajaran hari ini yang akan dilanjutkan pada minggu yang akan datang mengajarkan kepada kita. Jangan bangga dengan jabatan. Jangan bangga dengan statusmu. Karena semua itu cuma karunia. Mari sama-sama kita perbaiki karakter kita, watak kita, tabiat kita. Seperti yang Kristus teladani bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu.
Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk membenahi semua karakter. Dan tolong agar kami tidak silau dan bangga pada apa yang kami kenal. Kami lupa memperbaiki sifat, tabiat, watak, karakter. Tuhan tolong agar kami belajar meneladani Kristus. Terima kasih, Bapak. Berkati seluruh pelayan Tuhan, mulai dari gembala sidang, pendeta non-gembala sidang, PHM, koordinator komisi kategorial, koordinator komisi non-kategorial. Tuhan memberkati dan memakai mereka. Untuk mereka yang sakit, Ibu Elizabeth Maak, Ibu Maria Syabandar, Ibu Tabarat Buruh Tagalung, Ibu Erliana Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Siahaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak Melki dan Ibu Deborah Monas, Bapak Rafli Tamburian, Ibu Deliana Hutagalung, Opung Morlan Sinaga Burus Simbolon, Bapak Penatua Jan Krosman Panggabean, Bapak Benyamin Mahulete, Ibu Nur Salam Lubis, Ibu Huta Julu, dan anak kami Ignatius Yogi Siagian di Pematang Siantar. Tuhan menjamah mereka semua di dalam nama Tuhan, dan mereka disembuhkan. Kami berdoa untuk keluarga yang bekerja jauh. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Belman Sitinjak, Bapak Jeffrey Besi, Bapak Toner Oposunggu, Saudara David Manurung, Saudara Leo Butar-Butar, dan Saudari Victoria Siaila. Tuhan menyertai mereka semua, melindungi mereka semua, dan membuat mereka berhasil. Diserahkan Ibu Dwi Boru Manurung dan Ibu Parlin Siotang, melindungi dan menjagai kandungan mereka sampai pada saat melahirkan boleh berlangsung dengan pertolongan Tuhan. Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Adeline Laya, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Nelly Manurung dan Saudari Royana, dan Ibu Rista Tampu Bolon. Tuhan berkati mereka menjadi tenaga-tenaga kesehatan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menolong sesama. Kami menyerahkan rapat majelis jemaat terbuka besok sesudah ibadah. Biarlah ini menjadi kegiatan yang diikuti oleh banyak kami dan menjadi cara Tuhan memajukan gereja. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di TK, SD, SMU, yang ada di perguruan tinggi. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, dan mereka yang rindu memperoleh keturunan. Tuhan membuka. Mereka yang ada di live chat, baik yang sudah menulis namanya, kiranya Tuhan memberkati mereka. Namun yang tidak menuliskan namanya juga Tuhan memberkati mereka. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama. Saudara, kini arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Demikianlah doa pagi kita pada hari ini, biarlah jadi berkat buat kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu, besok hari Minggu setelah ibadah, ada rapat majelis jemaat terbuka. Mari ambil bagian di dalamnya.